kebangkitan iman, pengikat ummah. Jadi ummah ini kalau mau diikat dengan tali, putus. Diikat dengan harta, habis. Diikat dengan kuasa, hilang. Tapi ada pengikat yang tak putus, tak hilang, tak musnah, tak binasa. Selepas kita mengatakan pengikat itu, kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita dibangkitkan di mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak budak kecil lahir, kalimah itulah yang kita bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika orang akan mati pun kalimah itu juga yang dibisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pihin-pihin, datuk-datuk, datin-datin, tuan imam, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dimaklumkan menyampaikan tazkirah ini hingga pukul 7.40. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah kebangkitan iman, pengikat ummah. Suara saya jelas ke tak jelas? Saya di sini pula mendengarnya tak jelas. Ada seorang lelaki dari tempat orang menyembah api, dan sampai hari ini bila ada sukan internasional untuk menghidupkan api, mereka mengambil api abadi yang tak mati dari negeri itu. Negeri itu bernama Persia. Lelaki itu penyembah api dulunya. Nama dia Salman Al-Farisi. Salman orang Persia. Dia tak Islam, dia menyembah api. Dia bukan orang Arab,
Tapi hati kecilnya mengatakan tak mungkinlah api ini menciptakan saya. Lalu kemudian dia berjalan mencari sampai akhirnya dia mendengar ada seorang nabi bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia dikenalkan Nabi dengan seorang lelaki namanya Abu Darda. Abu Darda orang Arab. Dia bukan orang Arab. Masa itu yang paling tinggi darjahnya adalah orang Arab. Selepas itu yang bukan Arab. Selepas itu orang berkulit hitam. Selepas itu orang budak hamba sahaya. Maka sebenarnya level mereka tak sama. Ini orang Arab Abu Darda. Ini yang bukan Arab Salman Al-Farisi. Tapi kemudian Nabi persaudarakan mereka. Wahai Salman, engkau memang bukan orang Arab. Wahai Abu Darda, engkau orang Arab. Engkau dipersatukan, dipersaudarakan. Apa yang mempersaudarakan mereka? Apakah suku? Bukan. Apakah bahasa? Bukan. Yang menguatkan mereka adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu tajuk kita malam ini, kebangkitan iman pengikat ummah. Jadi ummah ini kalau mau diikat dengan tali putus, diikat dengan harta habis, diikat dengan kuasa hilang. Tapi ada pengikat yang tak putus, tak hilang, tak musnah, tak binasa. Selepas kita mengatakan pengikat itu, kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita dibangkitkan di mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak budak kecil lahir, kalimah itulah yang kita bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika orang akan mati pun kalimah itu juga yang dibisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Rupa-rupanya Abu Darda ini imannya sangat dalam. Datanglah Salman Al-Farisi bertamu ke rumah Abu Darda. Istri dia di luar. Salman bertanya, mana saudara saya seiman Abu Darda? Kata istrinya, Abu Darda di dalam rumah. Dia sekarang tidak makan. Malam dia tidak tidur. Dia hanya berpuasa, tak makan, tak minum. Dia iman dia kuat, dia mengingat Allah. Dia tidak tidur malam, dia hanya beribadah kepada Allah. Salman Al-Farisi masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan dah siap. Apa kata Abu Darda, sahibul bait, tuan rumah? Silalah makan. Salman, kata Salman, saya tidak akan makan sebelum engkau makan. Saya memang tamu, tapi saya tak akan makan makanan ini sebelum engkau makan, wahai Abu Darda. Kata Abu Darda, kalau macam itu saya ikut makan. Sebab puasa sunat boleh kita batalkan. Saya pun kalau bertamu ditanya orang, Ustaz puasa? Puasa. Boleh makan dengan kami? Saya tengok dulu gulai apa. Jadi kalau puasa wajib, puasa fardu, kalau tak ada uzur tak boleh. Tapi kalau puasa sunat boleh. Saya tak akan makan kalau kamu tak makan bersama saya, Abu Darda. Abu Darda batalkan puasa. Malam itu dia bertamu. Kita adat bertamu boleh bertamu 3 malam. Salman bertamu di rumah Abu Darda. Kata Abu Darda, tempat tidur semua dah siap, bantal selimut sudah ready. Tidurlah wahai Salman. Kata Salman, saya tidak akan tidur sebelum kamu tidur. Lalu kemudian Abu Darda pun tidur.
Apa maknanya? Bahwa kalau sudah bersaudara, tidak boleh membiarkan kawan tak makan, tak boleh membiarkan sahabat tidak tidur. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Badanmu punya hak bagi dia makan. "Inna li 'ainika 'alaika haqqan." Matamu punya hak bagi dia tidur. Maka saya sampai hari ini belum pernah marah kepada jamaah yang tertidur waktu mengaji. Maka siapa nak tidur, tidurlah. Kalau ada jamaah yang tertidur, itu makna kaji itu sudah masuk ke dalam hatinya. Itu maka dia tertidur. Kata Abu Darda, badanmu punya hak bagi dia makan, matamu punya hak bagi dia tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak. Tidak boleh yang tiga ini tidak dibagi hak. Perut bagi hak, mata bagi haknya, istri bagi haknya. Dia perlu shopping ke mall, dia perlu dapat perhatian dari seorang suami dengan kata-kata yang baik. Oh, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Yang senyum budak kecil pula. Maka iman tidak menafikan hidup bersosial. Iman tidak hanya setakat puasa sembahyang sampai melupakan kawan, melupakan istri, melupakan makan, melupakan tidur. Iman dia menjaga kita. Kenapa Salman ini berani menegah melarang Abu Darda? Kerana dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah tetamu menjumpai. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sembahyang Nabi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi sembahyang malam sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Kerana tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Aisyah pun bertanya, kenapa engkau sembahyang lama betul ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lampau sudah diampunkan Allah, dosa yang akan datang pun sudah diampunkan Allah. Kenapa sembahyang lama? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau mengaji, kalau nak dengar, dengar betul. Kalau tidur, tidur betul. Jangan setengah-setengah. Sebab kalau setengah-setengah, lain yang dicakap ustaz, lain yang didengar. Nanti balik ke rumah istri bertanya, apa kata ustaz tadi? Kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur. Afala akuna abdan syakura. Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syukur tak cukup hanya alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur tak hanya la ilaha illallah. Syukur tak hanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur hingga sembahyang tegak kaki, ayat panjang, bengkak kaki kerana darah turun ke kaki. Lalu mendengar itu tiga sahabat ini taqalluha. Mereka mengatakan, oh, amal kita ni tak ada apa-apanya dengan Nabi. Lalu yang satu mengatakan, aqumu wala arqud. Saya akan tahajud malam, tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, asumu wala uftir. Saya akan puasa tiap-tiap hari, tak akan makan. Yang satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa. Saya tidak akan menikah, kerana kalau saya menikah saya punya anak. Kalau saya ada anak dan istri hanya membuat saya lupa lalai kepada Allah. Mendengar itu Nabi datang. Yang tiga ini bercakap, Nabi datang. Apa kata Nabi? Apakah Nabi senang mendengar mereka bercakap tak akan makan, tak akan tidur, tak akan menikah? Nabi marah. Ana akhsyakum.
saya orang paling takut pada Allah. Wa ana atqakum, saya orang paling takwa kepada Allah. Asumu, saya berpuasa. Wa uftir, tapi saya makan. Aqumu, saya tahajud malam. Wa arqud, tapi saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah, saya beristri, saya ada anak. Faman raiba an sunnati, siapa yang tidak ikut sunnah saya, falaysa minni, maka dia tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi saya tanya, kita malam ini kemana? Ke Kapuk. Kita tazkirahnya, tazkirah dari maghrib ke isya 7.40 Ustaz stop. Biasa di mana-mana tazkirah lepas isya, sebab di Kapuk lepas isya jamaah nak tidur. Sebab amalan yang paling elok selepas isya adalah tidur. Berbual-bual bercerita selepas isya hukumnya makruh, kecuali bual agama. Menonton bola sepak jangan tanya lagi. Elok lepas isya tidur pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Selepas itu jaga tengah malam tahajud. Jangan hanya tahajud sampai tak tidur. Jangan pula hingga sampai mata tidak ada dibagi haknya. Begitulah dalam Islam. Iman kuat, ibadah kuat, umat ini dipersatukan kerana iman. Itu yang pertama, tentang sahabat Nabi Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Yang kedua, ada seorang sahabat pindah dari kota Makkah Al-Mukarramah, nama dia Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tinggalkan kedai, tinggalkan kampung, tinggalkan emas. Dia hanya boleh membawa pakaian yang melekat di badan. Sampai di kota Madinah, dia adalah orang miskin, dia orang susah. Nabi panggil sahabat yang paling kaya, namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad, sini, datang kemari. Sa'ad bin Rabi' pun datang. 3 tiang khotib Jumat. Masya Allah, ini masjid kaya betul. Sa'ad, mari ke sini, engkau kaya Sa'ad. Sa'ad pun datang. Yang satu miskin susah kerana harta, tak ada hijrah, selamat badan sampai ke kota Madinah. Yang satu kaya raya. Apa yang menyatukan mereka? Yang menyatukan mereka bukan harta, yang menyatukan mereka adalah iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka saya datang ke Brunei Darussalam ini, saya tidak membawa nama negara, saya tidak membawa nama suku, saya tidak membawa nama bahasa. Yang saya bawa adalah yang menyatukan kita. Apa yang menyatukan kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sampai hari ini tak ada orang Brunei mempermasalahkan saya. Ustaz Somad dari mana? Dia dari Pulau Sumatera, dia orang Melayu Riau, dia orang, tak ada. Mereka menengok saya sebagai saudara seiman. Datang Nabi saudarakan, wahai Abdurrahman bin Auf, ini saudara engkau Sa'ad bin Rabi'. Dipersaudarakan. Kata Sa'ad bin Rabi', saya ada rumah banyak wahai Abdurrahman. Kamu di sini tak ada rumah. Kamu pilih mana rumah saya yang kamu mau, ambil. Lalu kemudian yang seterusnya, ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dibuat dalam satu bab, namanya bab sahabat Nabi. Maaf. Waktu itu belum turun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi mereka waktu itu poligami unlimited. Apa kata Sa'ad bin Rabi'?
wahai Abdurrahman bin Auf, istri saya banyak, kamu tunjuk mana yang kamu suka, nanti saya tolak, habis iddahnya menikah dengan kamu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika, semoga Allah berikan berkah pada hartamu, rumahmu yang banyak. Wa barakallahu laka fi ahlika, semoga Allah berikan berkah kepada istrimu dan anak-anakmu. Dullani ala suqikum, tunjukkan saya di mana tempat berniaga. Saya tak nak rumah kamu, saya tak nak ambil istri kamu, saya hanya ingin berniaga. Apa kata orang Melayu? Kawan baik kita berfikir. Apa kata pepatah orang Melayu? Kawan baik kita berfikir. Jangan kawan baik kita makan semua. Jangan kalau dah dipersaudarakan, mana rumah kamu, mana istri kamu. Kawan baik kita berfikir baik, doakan dia yang baik. Lalu kemudian suatu ketika Nabi menengok tangan Abdurrahman bin Auf ini, min athari sufrah, ada tangannya kuning-kuning. Biasanya corak kuning ini disebabkan oleh minyak za'faran. Minyak za'faran ini dipakai orang untuk menikah. Dia minyak wangi, harum semerbak, diletakkan di tangan. Lalu kemudian Nabi tengok, Abdurrahman bin Auf, iya, tangan engkau ada bekas minyak za'faran, iya, engkau menikah, iya. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, kalau menikah jangan diam-diam, buatlah kenduri walaupun hanya memotong 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu kalau di Arab makan paling banyak 10 orang. Makna ucapan Nabi itu, jangan menikah senyap-senyap, diam-diam orang tak tahu. Buatlah kenduri walaupun hanya mengundang 10 orang pun jadilah. Supaya apa? Supaya jangan jadi fitnah menikah diam orang tak tahu, nanti bawa perempuan disangka orang buat tak baik. Apa maknanya? Orang susah dengan orang kaya boleh berjumpa, padahal dia miskin, tak sanggup buat walimah pun tak sanggup, buat kenduri pun tak ada duit, tapi dia boleh bersaudara dengan yang kaya. Yang kaya menurunkan kekayaannya, yang susah menaikkan harga dirinya. Yang tak Arab dia merasa tidak hina, yang Arab tidak merasa lebih mulia. Apa yang membuat orang Arab turun, yang tak Arab naik? Apa yang membuat orang kaya jatuh, yang miskin tetap punya harga diri? Yang membuat itu adalah iman. Jadi kalau kita tengok hari ini ada orang kaya sombong, ada orang Arab angkuh, ada orang miskin rendah diri, maka sesungguhnya masalahnya satu saja. Masalahnya adalah masalah iman. Maka tajuk kita malam ni, Masya Allah, Tabarakallah, iman. Kenapa Ustaz Somad dari tadi tengok kanan, tengok kiri? Saya tengok jam, sudah jam 7.10. Iman. Maka tanamkanlah ke dalam diri anak-anak kita iman. Kalau nanti dia jadi orang kaya, dia tidak akan sombong, dia akan rendah hati, tawaduk seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad bin Rabi. Amin. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau memang diuji Allah dia dengan kesusahan, dia tidak akan bunuh diri, dia tidak akan sakit mental. Kenapa? Karena dia tahu Allah sedang menguji iman saya. Kalau dia Arab, dia tidak akan sombong. Dan kalau dia tak Arab pun, dia tidak akan merasa tak ada harga diri. Saya tak Arab, saya sekolah di Mesir 98, 99, 2000, 2001, 2002. Saya berkawan dengan orang Arab. Saya pergi ke Maghribi 2004, 2005, 2006, 2007 awal saya balik. Saya berkawan dengan orang Maghribi, saya berkawan dengan orang Mesir. Walaupun hidung saya pesek, walaupun badan saya pendek, walaupun saya hitam, saya tidak merasa diri saya kecil. Saya merasa dia manusia, saya manusia. Dia ciptaan Allah, saya juga hamba Allah. Dia dari tanah, saya juga dari tanah. Kalaupun ada orang kaya, adakah dia diciptakan dari emas? Tak ada. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam.
Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan daripada tanah. Tapi Ustaz, kalau memang betul manusia itu dari tanah, kenapa sifatnya berbeza-beza? Tentulah tanah itu sama. Tanah pun tak juga sama. Ini kawan saya ini susah betul bayar utang. Dia mungkin dari tanah liat. Tapi kalau mengaji jangan nak cari kelemahan orang. Saya tak nak lepas pengajian ni balik ke rumah suami isteri bercakap, nampaknya jiran kita ni dari tanah Timbun, nampaknya dia ni dari tanah Gambut. Bukan itu tujuannya. Kita nak mengukur diri kita. Iman, itulah kuncinya. Saya yang tak Arab, yang tak kaya, tapi berkawan dengan kawan-kawan ni, saya tidak rasa rendah diri. Saya rasa bahwa bumi yang saya pijak adalah bumi Allah, dan orang yang saya jumpai juga hamba Allah, dan saya ni pula hamba Allah. Maka nama yang paling elok untuk anak kita adalah hamba Allah. Hamba Allah itu apa bahasa Arabnya? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Ini Abdus Somad ini namanya hamba Allah. Dan semua ini hamba Allah. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Dinar duit emas, dirham duit perak. Nabi hanya mengatakan celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Kenapa Nabi tak ada mengatakan ta'isa abdud dolar? Sebab masa itu belum ada lagi. Jangan hambakan diri, sebab semuanya akan tinggal. Ada pula yang ketiga, dia sahabat Nabi, kulitnya hitam. Ini Mesir, ini Sudan. Air sungai Nil mengalir dari atas laut Mediterania, Laut Putih mengalir ke Mesir sampai ke Sudan, sampai ke lembah Victoria. Ini Mesir, ini Sudan. Antara Mesir dengan Sudan sempadan nih ada satu kampung namanya Nubia. Orang Nubia ini kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Saya ini tergolong hitam juga lah. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis, kata istri saya. Lalu kemudian nama dia adalah Bilal bin Rabah. Budak hitam, miskin, susah, hamba sahaya, tak ada nasab. Dia bukan Quraisy. Tapi manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Makkah tahun ke-8, pindah ke kota Madinah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahun 6 mereka ramai-ramai ingin masuk ke Makkah, tak boleh, dihadang di sempadan. Nama tempat itu adalah Hudaybiyah. Di Hudaybiyah tak boleh masuk. Itulah dia Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian tahun ke-7, tahun ke-8, 8 tahun Nabi balik ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dia bakar patung-patung yang ada di keliling Ka'bah, di dalam Ka'bah. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, 360 patung batu, kayu, besi, emas, perak, perunggu, semuanya hilang. Ada lukisan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, dan lukisan menggoncang azlam. Azlam ni 3 anak panah yang diletakkan dalam botol, digoncang. Dulu bila orang nak pergi berniaga, dia pergi dulu ke dalam Ka'bah, menggoncang azlam namanya. Saya pergi apa tak pergi, ambil anak panah, jangan pergi, tak jadi pergi. Nikah apa tak nikah, goncang dulu, jangan nikah, tak jadi nikah. Innamal khamru hurrimat alaikumul maitatu hunnamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Menggantungkan nasib kepada anak panah, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Dibakar Nabi, bersih Ka'bah, bersih Masjidil Haram. Selepas semua bersih, Nabi panggil Bilal.
Bilal, ta'al. Bilal azan. Kalau di bawah suara tak sampai, naik engkau ke atas Ka'bah wahai Bilal. Naik Bilal ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak macam itu, agak-agaknya begitulah suara Bilal. Lalu kemudian apa kata orang kafir musyrik Arab jahiliyah yang belum Islam? Alhamdulillah, ayah saya mati sebelum menengok burung gagak hitam ni azan di atas. Mereka kalau bersyahadat siap, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan, siap. Yang mereka tak siap tu apa? Menengok ada orang kulit hitam miskin susah budak naik ke atas Ka'bah. Itulah yang mereka tak siap. Mental mereka, hati mereka tak siap menengok orang ini boleh naik ke atas. Islam menyerahkan hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan, ikut kepada Allah. Aslamtu nafsi, kuserahkan semuanya kepada engkau ya Allah. Maka Bilal bin Rabah, apa kata Nabi? Ta'al Bilal, kesini engkau wahai Bilal. Apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya mendengar suara selipar engkau di surga. Macam mana suara? Jatuh pula. Suara selipar engkau saya dengar di surga wahai Bilal. Orangnya masih ada di dunia, seliparnya sudah masuk surga duluan. Makanya kalau ada jamaah ni yang balik seliparnya tak ada lagi, mungkin sudah masuk surga dulu. Jangan cakap hilang, jangan cakap dipakai kawan, husnuzon. Mana selipar engkau? Sudah masuk surga duluan. Saya pula yang khawatir. Apa amal engkau Bilal? Dia hitam, dia miskin, dia susah, dia budak, dia bukan Arab, dia bukan Quraisy. Apa amal dia? Tak pernah sekalipun saya bersuci tanpa diiringi dengan wudhu. Setiap kali saya wudhu, saya iringi dengan solat sunat 2 rakaat. Itulah dia solat sunat wudhu. Bagi yang belum solat sunat wudhu, nanti malam sebelum tahajud sembayang wudhu dulu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Sembayang sunat wudhu tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tak pernah Nabi mengajarkan, hai para sahabat sekalian, kalau kamu mahu lebih cepat masuk surga, seliparmu lebih dulu daripada badanmu, sembayang sunat wudhu. Tak pernah Nabi ajarkan. Sembayang sunat wudhu itu dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ini juga dalil bahwa perbuatan baik banyak yang tidak diajarkan Nabi dilakukan sahabat dan Nabi bersetuju dengan perbuatan itu. Seandainya perbuatan baik itu tidak boleh, Bilal, aku dengar seliparmu sudah masuk neraka duluan. Kerana engkau memandai-mandai membuat sembahyang sunat 2 rakaat setelah wudhu, aku tak pernah ajarkan, saya tak pernah suruh. Kenapa kamu berani membuat-buat? Itu kan namanya hadis takriri, Ustaz Abdul Somad. Perbuatan sahabat yang dipersetujui Nabi, itu namanya hadis takriri. Betul, itu hadis takriri selepas Nabi tahu. Waktu Nabi sebelum Nabi tahu, apa namanya? Imam Syafi'i memberikan solusi. Sebelum Nabi tahu, namanya bid'ah hasanah. Perbuatan yang tidak dibuat Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak dicontohkan Nabi, tapi perbuatan itu tidak bercanggah dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas, maka perbuatan itu bid'ah. Al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada 2. Fama wafaqas sunnah, kalau dia bersesuaian dengan sunnah namanya bid'ah hasanah. Fama khalafas sunnah, kalau bertentangan dengan Quran, ikhtilaf dengan hadis, maka namanya bid'ah dhalalah, bid'ah mungkar. Perbuatan Bilal itu apa namanya? Selepas diketahui Nabi, namanya sunnah takririyah. Kalau Nabi mengatakannya, sunnah qauliyah. Kalau Nabi melaksanakannya,
sunnah fi'liyah. Kalau Nabi tak berbuat, sahabat yang melakukannya dipersetujui Nabi, sunnah takririyah. Yang boleh ingat, ingat. Yang tak boleh ingat, jangan paksa ingat. Cukup tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Begitulah Nabi dengan mengajarkan iman. Bilal bin Rabah sanggup naik ke atas, dan orang yang Quraisy, yang kaya, yang berkuasa, mereka menerima keputusan Nabi, sebab itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara bukan mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. 4. Ada seorang perempuan bermimpi. Dalam mimpinya itu bulan turun dari atas langit, lalu kemudian duduk di pangkuannya. Dia ceritakan kepada ayahnya, namanya ayahnya Huyai bin Akhtab. Wahai ayah saya Huyai, ya, malam tadi saya menengok ada bulan besar, saya memangku bulan. Huyai menempeleng anaknya sampai keluar darah dari mulutnya. Nama anaknya itu Sofiyah. Apa makna memangku bulan? Bulan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangku bulan. Makanya kalau Nabi datang disebut tala'al badru alaina. Kalau bulannya bulat itu namanya Badar. Tapi kalau bulannya kecil itu namanya hilal. Kalau nak bagi nama anak, bagi namanya Badar. Jangan bagi hilal. Sebab hilal ini nanti dia akan dicari orang tanggal 29 Ramadan, 29 Sya'ban. Ada orang guna, aku dah nampak hilal dah, kata dia. Mohon maaf Tuan Hilal kalau kebetulan ada nama hilal. Tala'al badru maknanya kalau memangku bulan, maknanya menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rupa-rupanya mimpinya itu betul-betul terjadi, dan menikahlah Sofiyah dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah tak Islam, dia keturunan Yahudi. Yahudi itu daripada Yahuza. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim punya anak 2. Yang lahir daripada Sarah namanya Ishak, yang lahir daripada Hajar namanya Ismail. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza adalah Yahudi. Salah satu dari keturunannya itu adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Yahudi jahat, Yahudi tak elok, Yahudi terlaknat. Yahudi yang mana? Yahudi yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedang menghantam, membunuh. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Tak ada yang boleh kita lakukan kecuali berdoa. Lalu kenapa Sofiyah ini mulia? Sofiyah mulia kerana satu. Apa dia? Iman. Kerana Sofiyah itu asyhadu an la ilaha illallah. Saya tidak tahu Sofiyah itu masuk Islam, Ustaz. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kenapa Ustaz dari tadi Ar-Rahiq Al-Makhtum? Sebab kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini Johan Musabaqah menulis sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada 50 negeri kerajaan di seluruh dunia ikut. Johannya bukan dari Mesir, bukan dari Saudi Arabia. Johannya dari negeri yang Islam minoriti, tapi dia guna bahasa Arab yang sangat elok. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Rupa-rupanya Allah ingin mengangkat darjah dia.
India Muslim ini minoriti, dibunuh, dihalau, di sempadan dengan Pakistan, Kashmir, perang tak berhenti. Tapi Allah ingin angkat derajah mereka sehingga kitab-kitab itu ditulis oleh ulama daripada India. Di mana sekarang pengajian hadis yang besar, pengajian hadis yang hebat dari Darul Ulum Deoban. Deoban tempat orang belajar hadis. Ada satu kitab Madza khasiral alam bil qitatil muslimin, ditulis oleh siapa? Syekh Mustafa An-Nadawi, Nadwatul Ulama, Aligar, Nadwatul Ulama, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, Syekh Al-Laknawi, Syekh Faruk As-Sirhindi, dari negeri yang minoriti, yang katanya susah. Rupanya dari situlah Allah angkat darjahnya. Apa yang membuat mereka diangkat Allah? Yang membuat mereka diangkat Allah iman. Maka iman inilah yang mesti kita wariskan kepada anak-anak kita. Yang kelima ada lagi seorang perempuan dari Mesir. Datang sahabat Nabi membawa surat Nabi. Nabi tuliskan surat. Katanya Nabi tak boleh menulis surat. Yang menuliskan surat itu ada katib penulis surat, yang biasa menterjemah surat-surat Nabi, cakap-cakap Nabi ke dalam bahasa lain, namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini juga yang menuliskan Al-Quran. Nabi hanya membacakan ayat. Ayat yang didengar ditulis, surat Nabi ditulis. Surat itu dibawa seorang lelaki namanya Hatib. Masuk waktu Isya 7.40, Ustaz Abdul Somad baru berhenti. Hatib bin Abi Balta'ah nama yang membawa surat. Menyeberang Laut Merah sampai ke Mesir, sampai satu daerah kawasan namanya Alexandria. Alexandria ini kota yang didirikan oleh seorang bernama Alexander the Great. Alexander the Great membuat kota namanya Alexandria. Kalau Abdul Somad membuat kota namanya Somadia. Alexandria 200 km dari Kaherah. Alexandria jauh lebih tua daripada Kaherah. Kaherah ini datang belakangan. Dulu namanya Fustat. Selepas itu baru Al-Qahirah, Kairo, Kaherah. Alexandria kota yang tua. Orang Rum banyak di sana. Lalu kemudian di Alexandria ini ada penguasa namanya Jirjis, gelaran dia Muqawqis. Dibawalah surat Nabi oleh Hatib bin Abi Balta'ah, diserahkan kepada Jirjis. Jirjis Muqawqis membaca surat Nabi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang dapat hidayah. Tak ada di situ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena belum Islam. Orang yang tak Islam tak boleh sebut assalamualaikum. Salamun ala manittaba'al huda. Good morning, good afternoon, good night. Okay, no problem. Salamun ala manittaba'al huda. In taslim aslim taslam. Masuk engkau, Islamlah engkau, engkau akan selamat dunia akhirat. Dia cium surat Nabi, dia bagi minyak wangi, dia simpan dalam box peti kayu. Selepas itu dia kirimkan hadiah-hadiah kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Dia kirim seekor biral, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai, himar. Biral ini jadi tunggangan Nabi, kereta Nabi, biral. Dia kirimkan asal madu dari Banha. Ada satu kawasan di Mesir namanya Asal Banha, madu original, diminum oleh Nabi. Dia kirimkan lagi kain itu disimpan oleh Nabi. Dia kirimkan dua perempuan. Satu perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah, satu lagi perempuan bernama Sirin. Sirin ini diberikan Nabi kepada seorang sahabat penyair. Setiap kali akan perang, membangkitkan semangat perang, maka Nabi panggil dia, bacakan syair supaya semangat. Namanya Hasan bin Thabit. Dinikahkan Nabi
Sirin dengan Hasan bin Thabit. Sedangkan Maria Al-Qibtiyah masuk Islam, dan dari Maria Al-Qibtiyah ini lahir anak lelaki Nabi namanya Ibrahim. Meninggal umur 18 bulan. Kubur dia di Baqi. Kalau kita menghadap ke kiblat, sebelah kiri ada Babul Baqi. Keluar dari Babul Baqi lepas sembahyang subuh, jangan balik ke rumah. Ini banyak jamaah umroh ni asal habis sembahyang subuh balik ke hotel. Pergilah ke Baqi berziarah. Asal habis balik ke hotel. Bila tanya, kenapa tak ke Baqi? Takut habis sarapan. Apalah sarapan? Kita boleh beli kedai kalaupun tak ada di hotel. Tapi berziarah ke Baqi ini, Nabi sebelum meninggal dunia ziarah ke Baqi. Makam Imam Malik bin Anas di Baqi, makam Halimatus Sa'diyah di Baqi, makam ahli-ahli qiraat di Baqi, makam cucu Nabi Ali Zainal Abidin di Baqi, makam Muhammad Ja'far Shadiq di Baqi. Jadi kita ziarah ke Baqi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Termasuklah anak lelaki Nabi yang dari Mesir. Mesir bukan Arab, tapi manakala mereka datang dimuliakan. Apa yang membuat Maria Al-Qibtiyah itu mulia? Yang membuatnya mulia adalah iman. Orang Mesir menjadi mulia karena iman. Orang Yahudi menjadi mulia karena iman. Orang hitam Afrika menjadi mulia karena iman. Nabi mengirim sahabatnya yang keenam. Sampai ke berapa nih Ustaz? Sampai 740. Yang keenam, Nabi mengirim saudara kandung Ali bin Abi Thalib, namanya Ja'far bin Abi Thalib, pergi ke Yaman. Ini Makkah, ini Yaman. Dari Yaman menyeberang Laut Merah naik perahu sampan masuk ke Djibouti. Dari Djibouti mereka terus jalan darat Afrika sampai satu kawasan namanya Habasyah, sekarang disebut dengan Ethiopia. Saya ke Ethiopia tahun 2019 bulan Julai, sebab saya nak pergi munaqasyah PhD saya ke Sudan. Waktu itu Saudian Airlines tak terbang, Dubai Etihad tak terbang. Satu-satunya pesawat yang berani masuk ke Sudan hanyalah pesawat Ethiopian Airlines. Terbang dari Jakarta ke Addis Ababa. Addis Ababa adalah capital city daripada Ethiopia. Bayangan saya Ethiopia macam saya budak-budak kecil dulu tonton TV, orangnya kurus kering kelaparan. Rupanya Ethiopia itu sekarang cantik. Disitulah Habasyah. Nama rajanya Najasyi. Sampai ke situ Ja'far bin Abi Thalib ditanya oleh Najasyi, siapa yang mengirim kamu kemari? Yang mengirim saya adalah saudara saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia kenal dengan Isa anak Maryam? Dia selalu menyebut-nyebut Isa anak Maryam. Kalau memang kamu tahu tentang Isa anak Maryam, coba ceritakan. Ja'far bin Abi Thalib membacakan satu surah tentang Maryam. Itulah dia surah Maryam. Ketika Ja'far membacakan surah Maryam, meleleh air mata Najasyi. Dan Najasyi melindungi semua sahabat Nabi. Datang Abu Jahal, Abu Lahab ingin membunuh. Kata Najasyi, kamu tiada boleh membunuh sebab dia dalam perlindungan saya. Begitu Nabi dapat berita Najasyi meninggal dunia, Najasyi meninggal, apa kata Nabi? Nabi kumpulkan semua sahabat, mereka solat jenazah. Sebab jenazahnya tak ada, itulah asal muasal solat ghaib. Sebab jenazahnya tak ada. Itu menunjukkan Najasyi mulia. Kenapa Najasyi mulia? Kerana iman. Sampai hari ini kita solat ghaib. Kalau jenazahnya tak ada, kita solat ghaib. Maka jiran, tetangga, kawan, jamaah kita pun kalau dia tak ada, mana si fulan? Ghaib. Sebab dia tak ada. 6 orang direkat, diangkat darjah, dimuliakan, diikat oleh iman. Itulah kaji kita malam ini.
Kenapa Ustaz berhenti? Sudah 7.40. Tapi yang ini baru 7.35. Ikhtilaf mereka. Kalau ikhtilaf antara dua, mana yang dipakai? Ikut sunnah Nabi, ikut sebelah kanan. Ini kanan. Tapi kanan Ustaz sana, saya seorang. Yang jamaah ramai lebih kita pakai. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu bersama jamaah. Maka dalam hal ini yang 35 kalah, yang 40 yang betul. Itulah yang boleh saya sampaikan. Banyak cakap saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Rupa-rupanya ada pula soalan-soalan lagi. Jadi kita pakai juga 35.